Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Jaksuscast, Jakarta Khusus Broadcast yang informatif, solutif, dan awesome. Broadcast kami hari ini ingin menginformasikan terkait registrasi akun Cortex dan juga kode otorisasi DJP. Nah, mungkin beberapa waktu lalu kawan pajak menerima email dari Direktorat Jenderal Pajak yang resmi pastinya yang memang isinya himbauan untuk segera melakukan aktivasi akun Cortex DJP judulnya seperti itu. Nah, mungkin sebagian kawan pajak ada yang bingung atau mungkin tidak mengerti atau bahkan malah mengabaikan isi email tersebut. Nah, jangan kawan pajak jangan diabaikan karena memang imbauan tersebut sangat penting untuk memastikan kelancaran dalam penyampaian kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi maupun badan untuk tahun pajak 2025 yang akan dilakukan di awal tahun 2026 serta layanan administrasi perpajakan lainnya. Nah, bagi kawan pajak yang bingung apa nih yang harus dilakukan terkait imbauan di email tersebut. Nah, ini nih saat yang tepat bagi kawan pajak untuk mendapatkan pencerahannya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Endang yang akan membantu jalannya broadcast kali ini. Di kesempatan ini juga kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang pastinya sudah tidak diragukan lagi kapasitas dan ilmunya. Ada Bu Evi, ada Mas Giarso. Nah, kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah baik Mas Endang. Kami berharap juga kawan pajak saat ini sedang menyimak Jaksuscast edisi ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, dan Mas Giarso gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik juga Mas Endang. Alhamdulillah. Oke, nah kalau kita udah berkenalan dengan dua narasumber kita hari ini, nah memang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, efisien kami mengajak kawan pajak untuk segera melakukan aktivasi akun wajib pajak serta registrasi kode otorisasi ataupun kita menyebutnya sertifikat digital pada sistem Cortex DJP melalui laman atau website di cortexdjp.pajak.go.id. Nah, aktivasi dan registrasi kode otorisasi tersebut itu menjadi kunci untuk menggunakan tanda tangan elektronik yang saat ini memang sudah diterapkan untuk seluruh layanan di Cortex misalnya seperti penyampaian SPT ataupun mungkin permohonan pemindah bukuan seperti itu. Nah, dengan melakukan aktivasi akun Cortex dan permintaan kode otorisasi DJP ataupun sertifikat digital lebih awal, nah kawan pajak nanti akan memperoleh berbagai macam manfaat seperti kemudahan akses layanan perpajakan secara elektronik, kecepatan proses administrasi dan juga terhindar dari kendala ketika nanti sudah waktunya pelaporan SPT tahunan. Nah, untuk tata cara dan langkah-langkahnya seperti apa kita akan membahasnya nih mungkin sekitar selama 30 menit ke depan kawan pajak juga nanti dapat menuliskan pertanyaan terkait aktivasi akun wajib pajak maupun registrasi kode otorisasi DJP ataupun sertifikat digital pada sistem Cortex DJP melalui kolom chat ataupun komentar seperti itu. Oke, langsung aja nih tanpa banyak-banyak basa-basi lagi saya ke Bu Evi dulu. Oke. Bu Evi, seberapa penting sih Bu untuk kawan pajak nih, artinya kita juga termasuk kawan pajak harus melakukan aktivasi akun wajib pajak serta registrasi kode otorisasi DJP di Cortex Bu. Oke Mas Endang, mungkin sebelum ke sana jawab pertanyaan Mas Endang, kita pengen dulu refresh nih ke teman-teman atau kawan pajak Tuh. Kita sebutnya kawan pajak tentang apa sih Cortex itu gitu Jadi kawan pajak Cortex itu merupakan salah satu implementasi dari reform yang kesekian kalinya. DJP itu udah berkali-kali reform kawan pajak. Nah, salah satu pilar yang direform itu mengenai sistem perpajakan. Nah, dalam reform yang terkini, yang paling akhir, itu Cortex dibuatlah. Kenapa itu harus dibikin Cortex? Karena gini, sistem informasi atau sistem layanan DJP yang terdahulu
itu kalau kawan pajak inget-inget lagi kayaknya banyak di tempat terpisah gitu ya. Betul. Macam-macam nih, ada yang di DJP online, ada yang di IREK dan sebagainya. Betul. Mencar lah gitu. Nah ini Cortex ini dibuat untuk mengintegrasikan layanan-layanan yang tadinya di beda-beda tempat gitu. Jadi ini supaya dalam satu kanal saja itu kawan pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, Cortex ini sudah ada perpresnya Mas Endang. Perpres nomor 40 tahun 2018. Itu buktinya bahwa kita sudah memikirkan sejak dari jauh waktu yang lalu untuk reform IT-nya ini. Sudah 7 tahun yang lalu ya Bu ya? Sudah 7 tahun, itu perpresnya. Mikirnya sebelum itu mikirnya pasti sebelum perpres itu keluar betul, pastinya. Betul. Nah, pembaruan sistem administrasi perpajakan ini atau yang biasa kita sebut PSIAP itu merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi tadi yang saya sampaikan, itu menggunakan sistem informasi yang berbasis COTS pajak. Apa itu COTS? COTS itu adalah Commercial of the Self, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Jadi sistem itu nanti akan mudah dikembangkan tanpa harus ganti sistem yang baru ya Bu, betul. Sehingga ini nanti dimungkinkan untuk kita perbaikan ke depannya. Nah, tujuan utama dari pembangunan Cortex ini adalah untuk kecuali mengintegrasikan tadi juga memodernisasi. Jadi mengikuti perkembangan zaman sekarang lah, Mas Endang dan Mas Yarso dan kawan pajak semua. Nah, kemudian untuk itu, untuk bisa kita menggunakan Cortex tadi kawan pajak, itu kita diminta untuk melakukan aktivasi akun wajib pajak dan registrasi kode otorisasi atau sertifikat digital terlebih dahulu. Jadi untuk bisa menikmati Cortex-nya tadi, kita harus melakukan 2 hal itu kawan pajak ya. Nah ini sangat penting. Makanya tadi kenapa kita membuka case ini atau tema ini, karena memang ini harus kita laksanakan jauh sebelum nanti kawan pajak akan melaksanakan. Untuk apa? Yang paling dekat, paling common ya, paling biasa kawan pajak lakukan adalah pelaporan SPT tahunan badan 2025, yang itu kapan harus dilaksanakan? Kalau orang pribadi bulan Maret, paling lambat Maret 2026. Kalau untuk badan berarti 30 April. 30 April ya terakhir 2026. Iya, walaupun mungkin yang tahun bukunya berbeda udah mulai ya Bu ya. Sudah mulai nih yang tahun buku berbeda. Iya, kemarin kita juga sudah lakukan ya edukasi itu ya, mulai bulan Juli kalau nggak salah kita lakukan. Betul. Nah, ini untuk kawan pajak semua yang menggunakan tahun buku Januari Desember, yang artinya ketika 1 Januari 2026 itu sudah bisa melaporkan SPT tahunannya, kita nggak pengen tuh kawan pajak bermasalah pada saat itu gitu. Makanya dari sekarang kita ajak kawan pajak untuk coba-coba nih akses ke Cortex-nya. Tapi untuk akses kita harus melakukan tadi ya 2 hal tadi. Apa itu? Aktivasi akun wajib pajak dan registrasi kode otorisasi atau sertifikat digital. Itu sih Mas Endang, kenapa kita mengajak kawan pajak melakukan dini hari dari sekarang. Ya, baik. Iya, jadi memang sangat penting ya Bu ya, karena penting memang banget. Kalau kita nggak siap-siap dari sekarang nih, nanti takutnya ketika udah harusnya disuruh lapor, apalagi baru ingatnya itu ketika udah mau mepet-mepet ya Bu ya, misalnya tanggal 30, tanggal 31 Maret baru mau lapor SPT, sibuk gitu. Kalau dulu kan biasanya kawan pajak mungkin sibuk nanya-nanya Evin ya, saya berapa sih ini, saya nggak bisa login gitu. Nah kalau sekarang kan mungkin karena udah nggak pakai DJP online lagi, jadi udah nggak ada tuh Evin-Evinan gitu. Sekarang pakainya Cortex. Nah, tapi buat bisa login Cortex gimana? Nah itu. Nah sebelum saya lanjutkan, itu ada lagi yang terlupa Mas. Apa tuh Bu? Mas Endang. Jadi Cortex ini terintegrasi juga dengan beberapa entitas seperti Dukcapil, betul. Perbankan. Nah, ini sekaligus ngecek nih, apakah memang aktivasi akun itu karena terintegrasi dengan Dukcapil, apakah benar data Dukcapil kita. Nah, itu juga butuh waktu tuh untuk meyakini bahwa sudah betul sehingga kita bisa valid untuk masuk ke aktivasi tersebut, gitu Mas Indra. Itu nggak
bukan hal yang mudah nanti kalau ternyata ada masalah di situ karena harus ngurus ke Dukcapilnya dan sebagainya. Kalau mepet di 31 Maret nanti kawan pajak sendiri maksudnya yang terdampak. Kita nggak mau itu ya kawan pajak. Iya betul. Jadi memang terkadang ya mungkin lebih menjelaskan lagi ketika nanti kita proses aktivasi akun itu terkadang ada aja ya Bu ya misalnya yang error NIK-nya lah atau nggak valid data-datanya atau gimana, itu kan karena memang data kita ini terintegrasi ya Bu ya dengan pihak luar atau eksternal, dalam hal ini misalnya Dukcapil atau data perbankan seperti itu, mungkin agak perlu butuh waktu itu, takutnya kalau mepet-mepet nanti malah jadi kelewat seperti itu ya Bu ya. Jadi makanya harus dari jauh-jauh hari ya kawan pajak. Nah kalau tadi udah dikasih tahu nih sama Bu Evi seberapa pentingnya kita harus aktivasi akun dan sebagainya. Nah, untuk langkah-langkahnya nih Bu, teknisnya gimana sih Bu? Untuk case pertama deh misalnya, kawan pajak ini udah punya NPWP nih. Artinya dia udah pernah lapor SPT tahunan Bu. Misalnya dia karyawan nih kawan pajak, setiap tahun 2000 tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya selalu lapor SPT melalui DJP online, e-filing atau e-form seperti itu. Nah, sekarang nih gimana nih Bu? Kalau untuk pakai Cortex-nya gimana nih? Oke, teknis ya. Jadi saya harus lihat ke PN juga nih supaya bisa menjelaskan secara runut. Jadi untuk yang tadi berarti sudah punya NPWP, NIK dan sekarang mau aktivasi di akun Cortex-nya. Yang pertama tentu saja kita harus login ke halaman Cortex-nya. Di halaman Cortex-nya tadi udah sempat di-spill sama Mas Endang di cortexdjp@pajak. cortexdjp.pajak.go.id gitu. Nanti kalau sudah kita masuk ke sana, nanti akan ada tampilan halaman login Cortex. Silahkan kawan pajak klik lupa kata sandi. Kenapa? Karena loginnya DJP online itu berbeda dengan loginnya Cortex. Kawan pajak langsung mengisi kolom ID pengguna dengan nick kawan pajak. Jadi di kolom ID pengguna itu kawan pajak ketik nik kawan pajak, kemudian pilih tujuan konfirmasi melalui email atau handphone. Handphonenya ini dalam bentuk SMS ya kawan pajak. Jadi pastikan siap pulsanya. Dengan mengisi alamat email atau nomor HP, kawan pajak siap aktif dan terdaftar pada DJP online yang sebelumnya gitu. Nih, di sini berarti NIK ya Bu ya, yang KTP yang 16 digit ya Bu ya. Saya selalu singkat-singkat ya Mas Endang, jadinya lupa menerjemahkan NIK itu adalah nomor induk. Takutnya mungkin nanti kawan pajak bingung yang diinput nih NIK atau NPWP nih ID gitu kan. Karena kan kita kalau Cortex itu udah bicaranya NIK ya Bu ya, orang pribadi ya Bu ya. Karena satu single source. Oke, terus kemudian setelah itu masukkan kode keamanan CAPTCHA dengan centang pernyataan. Pernyataannya apa? Kalau nggak salah adalah di situ pernyataan. Saya lupa juga. Terus kemudian klik tombol kirim. Nah, habis itu kawan pajak sistem akan mengirimkan panduan atau instruksi untuk membuat password baru melalui link email maupun link SMS. Kemudian kawan pajak silahkan membuat password baru sesuai instruksi yang ditentukan. Kemudian setelah password baru berhasil dibuat, kawan pajak kembali ke laman Cortex dan bisa langsung login dengan menggunakan NIK dan password baru tersebut. Jadi kawan pajak di sini nggak usah mikir lagi nih harus apal NPWP-nya ya. Cukup NIK saja dan kemudian dengan password yang baru. Passwordnya yang gampang ya, terutama harus memenuhi 8 karakter ya minimal ya Mas Endang ya. 8 karakter, ada angka, ada huruf besar, kecil, dan kemudian ada karakter tertentu. Karakter khusus ya, seperti tanda pagar gitu ya Bu. Betul, tanda pentung, tanda seru. Tanda seru atau tanda bintang bisa juga Bu. Iya, bintang. Gitu sih Mas Endang. Itu kalau yang sudah punya NPWP. Kalau sudah punya NPWP dan memang sudah pernah login ya sebelumnya di DJP online seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi memang intinya kawan pajak sebenarnya cukup simpel ya. Jadi cukup buka webnya Cortex, lalu lupa password, klik, udah tinggal diikuti aja instruksinya. Sebenarnya seperti itu sih. Betul. Ya. Cuma gampang sebenarnya. Iya. Cuma mungkin nanti ya ketika ada masalah atau ada kendala ya Bu ya, biasanya entah terkait NIK ataupun apa, biasanya nanti
kawan pajak bisa langsung menghubungi KPP terdaftar ataupun ke call center juga bisa seperti itu. Nah, oke, tadi kalau kita bicara yang sudah punya NPWP ya Bu ya. Nah, untuk case kedua nih Bu nih, kalau misalnya kawan pajak nih belum punya NPWP Bu, artinya ya mungkin istilahnya dia belum daftar ya, belum daftar NPWP, tapi dia udah punya KTP Bu, udah punya NIK nih, artinya NIK-nya artinya belum teraktivasi ya sebagai NPWP. Nah ini gimana Bu langkah-langkahnya nih biar dia bisa mau pakai Cortex juga nih gitu. Sabar ya Mas Gi, nanti akan ada pertanyaan. Mas Gi nanti ada jatahnya. Mbak Evi semua. Jangan dong. Oke, langkah-langkah untuk aktivasi Cortex buat yang NIK-nya belum teraktivasi sebagai NPWP itu yang pertama tetap buka laman Cortex di cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian pada saat muncul tampilan halaman login Cortex, silakan kawan pajak klik daftar di sini. Kalau yang tadi sudah punya NPWP, kliknya lupa kata sandi. Nah, kalau yang belum punya NPWP, kliknya adalah daftar di sini pada pertanyaan pengguna baru tanda tanya. Pilihnya yang daftar di sini. Ingat ya kawan pajak ya, daftar di sini. Kemudian setelah itu pilih ada beberapa menu tuh Mas Endang, kawan pajak. Nah, kita pilih yang perorangan kalau kawan pajak adalah orang pribadi ya. Terus kemudian pada pertanyaan apakah wajib pajak sudah terdaftar dengan nomor induk kependudukan, silahkan jawab iya. Wajib pajak memiliki NIK. Nanti ada opsi yang lain lagi, tapi nanti kita bahas di sesi berikutnya sesi yang berbeda. Karena ada yang punya NIK, ada yang nggak punya NIK. Nah kemudian setelah itu pilih jenis pendaftaran dengan aktivasi NIK gitu kawan pajak ya. Setelah itu kawan pajak harus menginput tuh data identitas secara lengkap dan benar sesuai dengan NIK, sesuai dengan informasi yang di KK juga. Di KK. Jangan lupa. Disiapkan ya nomor KK-nya juga. Betul. Nanti kawan pajak harus sebelum ke situ persiapkan KTP dan KK-nya. Atau kakaknya saja juga sudah cukup. Tuh. Kemudian setelah itu kawan pajak harus menginput data tadi ya secara lengkap dan benar. Terus kemudian saya kelewat ya. Setelah dia wajib pajak memiliki NIK, kemudian pilih jenis pendaftaran untuk aktivasi NIK. Oke. Setelah itu kawan pajak harus menginput data identitas secara lengkap. Diisi detail kontak dengan email dan nomor HP yang valid, yang aktif, dan kemudian kawan pajak isi detail alamatnya juga secara lengkap. Terus kemudian centang pernyataan dan klik ajukan permohonan. Oke, sampai di situ moga-moga jelas ya. Terus kemudian kawan pajak bisa cek inbox di email. Kemudian sistem akan mengirimkan username NIK dan password untuk login Cortex. Kawan pajak dapat kembali ke laman Cortex dan login dengan menggunakan NIK dan password tersebut. Kemudian setelah itu, silakan kawan pajak membuat password dan passphrase baru sesuai dengan ketentuan. Passphrase itu apa Mas Endang? Ya. Nanti bisa disamain aja. Bisa sama dengan password atau bisa dengan yang berbeda, tapi saran saya sama aja. Sama, biar nggak lupa ya Bu ya. Biar nggak lupa. Setelah itu password baru berhasil dibuat, kawan pajak balik lagi ke laman Cortex, gitu dan bisa langsung login dengan menggunakan NIK dan password yang baru itu. Moga-moga jelas ya penjelasan saya nggak? Iya harusnya jelas sih karena memang cukup terstruktur lah artinya. Sudah dikasih tahu nih langkah-langkahnya oleh Bu Evi ya. Ketika kawan pajak ya belum punya NPWP ya seperti itu pilihnya yang daftar di sini di pengguna baru itu karena memang ketika kita buka web Cortex ya itu tombol-tombolnya memang ya hanya itu aja yang tersedia ya misalnya kayak lupa kata sandi daftar di sini atau aktivasi ya seperti itu. Artinya mudah ya Mas? Mudah sebenarnya ya dan tadi sudah dijelaskan. Nah tinggal kawan pajak nih ya. Adanya yang di posisi mana nih? Di posisi yang tadi yang pertama ya, ketika punya NPWP atau yang belum punya NPWP seperti itu. Oke,
Mungkin giliran. kalau dari sisi aktivasi akun tadi udah clear ya atau udah beres lah. Nah, berikutnya nih, kalau udah aktivasi akun, udah bisa login ya, udah bisa masuk nih ke Cortex, itu nanti akan muncul tuh tampilan atau berandanya lah istilahnya ya, menu-menu yang ada di Cortex. Terus ketika udah sampai di situ kita harus ngapain gitu? Nah, yang pertama dan paling utama yang harus kita lakukan ketika kita pertama kali login habis aktivasi akun Cortex adalah meminta kode otorisasi DJP ya, atau istilahnya itu sebenarnya sertifikat digital ya, atau tanda tangan elektronik. Nah, detailnya kayak gimana nih? Oke, nah gimana Mas Giarso nih gilirannya akhirnya ya? Karena memang nggak kalah penting nih Mas terkait permintaan kode otorisasi ini atau istilahnya sertifikat digital. Langkah-langkahnya gimana Mas Giarso? Iya, baik. Tadi kan disampaikan Bu Evi ada 2 langkah tadi Mas ya. Betul. Pertama aktivasi akun, berikutnya kan terus terkait kode otorisasi. Ya. Tadi kan aktivasi akun sudah, untuk masuk ke Cortex sudah. Berikutnya apa? Ini nanti ada namanya kode otorisasi. Mungkin perlu kita perkenalan dulu Mas ya. Ya. Kode otorisasi ataupun disebut sertifikat digital dalam sistem Cortex itu apa? Yaitu tidak lain adalah tanda tangan elektronik. Jadi kalau akun aktivasi tadi untuk masuknya, Ya. untuk kode otorisasi tadi untuk tanda tangannya. Seperti itu. Jadi Gampangnya tanda tangan ya, Pak, ya? tanda tangannya. Jadi kalau cuma punya akun belum bisa melaksanakan diapa-apain ya, kewajiban. cuma lihat-lihat aja ya Pak ya menunya ya. Harus nanti ke depannya seperti apa. Nah, mungkin perlu kita lihat yang sebelumnya, kawan pajak semua. Untuk kita melaksanakan sebuah dan kewajiban perpajakan, misalnya untuk lapor SPT, untuk permohonan pemindah bukuan, permohonan SKE, permohonan SKB, dulu kan semuanya pakai manual Mas ya. Manual. Tanda tangan manual, tanda tangan basah. Jadi kalau namanya dokumen kertas harus ada tanda tangan, sifatnya tanda tangan basah seperti itu. Nah, sekarang eranya sudah berbeda ya Mas ya. Sudah era apa tuh Mas? Sekarang sudah era digital. Digital ya. Kalau gen apa sekarang ya? Gen apa sekarang? Udah gen alpha kayaknya sih. Gen alpha. Udah bukan gen X Udah lagi, bukan udah X, beda Gen Z lagi, udah gen alpha sekarang Pak. Baik, kayaknya aku deh. sama Bu. Sama. X Gen Y. Baik, sekarang eranya era digital, termasuk untuk tadi Iya. penandatanganan dokumen. Jadi kalau dokumen tadi kertas harus ada namanya tanda tangan basah. Untuk yang dokumen sifatnya digital, dokumen elektronik harus juga namanya tanda tangan. Namanya tanda tangan elektronik. Ya, seperti itu. Nah, untuk tanda tangan elektronik tadi itu kita ketahui saat ini itu ada namanya yang berbayar, berlangganan misalnya ya, artinya ya. dikeluarkan oleh BRIN, BSSN, oleh Peruri, Teken aja, itu kan harus ada berbayar kemudian terdaftar di sana. Privy ID. Kemudian bagaimana dengan kita-kita yang tidak memiliki sertifikat digital tadi? Nah, gimana kita bisa lapor SPT, kita bisa untuk melaporkan minta pelayanan pemindahan bukuan dan lain sebagainya. Maka DJP menyediakan namanya alat autentifikasi, alat verifikasi yang disebut kode otorisasi DJP dan itu sifatnya adalah gratis. Gratis ya Mas ya. Gratis. Nah, kemudian kita mewajibkan kita memberikan saran. Iya, jadi jangan khawatir. Kawan pajak semua, bagi kita yang tidak memiliki sertifikat digital masih ada jalan untuk kita bisa melaporkan itu semua. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Ya, tadi sebenarnya juga gampang ya. Pertama login di Cortex tadi halamannya sudah disebutkan oleh Bu Evi, oleh Mas Endang juga. Kemudian berikutnya pilih modul ataupun menu portal saya yang ada di kiri atas pojok ya. Pojok. Nah, silakan nanti diklik. Kemudian pilih submenu permintaan kode otorisasi ataupun sertifikat digital. Nah, ini kan ada 2 jenis nih, kode otorisasi dan sertifikat digital. Untuk yang sudah memiliki sertifikat digital, tinggal disematkan, Mas. Disematkan, nanti akan langsung terdaftar dan akan bisa langsung digunakan. Terintegrasi ya Mas. Terintegrasi. Untuk yang kode otorisasi, ini pada isian data sertifikat digital di kolom jenis sertifikat digital pilih kode otorisasi DJP. Dan isi passphrase yang diinginkan. Dalam arti passphrase kita buat sendiri. Seperti itu. Tadi
saran Bu Evi kalau bisa sama dengan password Cortex. Kalau password untuk masuk ke Cortex, sekarang password-nya untuk kita nanti tanda tangan. Jadi sarankan kalau bisa sama, maklum kita sering lupa Mas. Sering lupa, betul Pak. Apalagi pakai ini ya. Mungkin apalagi pakai ada huruf besar, huruf kecil ya kan, angka gitu kan. Dan makanya setahun sekali. Makanya setahun sekali itu udah pasti itu nggak mungkin sekali. Kemungkinan besar pasti lupa. Iya. Kita mungkin password untuk yang DJP online tahun lalu mungkin kita juga agak lupa ya, karena setahun sekali. PIN juga sering lupa, PIN ATM. Ya kan? Makanya kalau bisa ini disamakan, kalau bisa dicatat tapi dirahasiakan seperti itu. Kalau saya biasanya saya tulis di note sih. Di note ya Bu ya. Di note supaya di note HP. Tulis di kertas, selipin di dompet Bu. Oh itu jangan. Paling sering di bawah HP. HP malah ya. Kemudian langkah terakhir centang pernyataan dan klik simpan. Semudah itu Mas. Semudah itu ya Mas ya. Semudah itu kawan pajak. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu apa ya. Aduh nanti bayar nggak ya? Enggak dong. Gratis kan kita yang minta buat pakai tanda tangan elektronik masa harus membebani juga gitu kawan pajak dengan berbayar. Di sini kita kasih opsi yang memang tidak ada biayanya lah seperti itu. Kalau orang Jawa bilangnya sembodo. Sembodo. Apa tuh? Menuntut tanggung jawab, tapi juga memberikan saran dan solusi atau sarana ya. Oke, baik Mas Giarso. Nah, itu kan udah tuh kita udah berhasil ya bikin kode otorisasi atau sertifikat digital atau udah bisa nih nanti kita menandatangani dokumen secara elektronik gitu di Cortex. Langkah selanjutnya apa Mas? Iya, mungkin tadi sudah centang pernyataan, sudah klik simpan, berarti sudah berhasil dong seperti itu ya. Mungkin sudah punya BPE-nya, sudah ada. BPE itu apa Mas? Bukti penerimaan elektronik, tanda terima. Itu kalau sudah ada itu, yang dipastikan sudah berhasil lah seperti itu. Cuman mungkin kalau bagi kita misalnya khawatir, kok misalnya kita mau tanda tangan SPT kok tidak bisa katakan masih seperti error, itu, masih error. Kenapa? Mungkin salah satu yang perlu kita cek itu cek validitas status kepemilikan sertifikat digital tadi. Nah, itu ada cara-caranya. Cara-caranya yang pertama ya login Cortex dulu. Biasa ya Mas ya, login seperti Cortex. biasa. Kemudian pilih modul menu portal saya lagi tadi sama, kemudian pilih submenu profil saya. Kemudian pilih nomor identifikasi eksternal. Berikutnya nomor identifikasi eksternal. Kemudian pilih tab digital certificate. Setelah itu apabila status itu invalid, mungkin aja Mas ya. Bisa jadi namanya yang invalid. Iya, karena namanya juga elektronik sistem. Kadang mungkin gangguan, ada yang namanya invalid. Kalau kondisinya invalid, tolong geser ke kanan pada kolom aksi. Klik periksa status dan klik menghasilkan. Setelah itu, insya Allah nanti akan berubah menjadi valid seperti itu. Kemudian jika statusnya sudah valid, maka permohonan ke ODJP sudah selesai dan dapat digunakan seperti itu. Udah bisa tuh ya Mas ya nanti sudah pakai buat lapor SPT atau mungkin mau mengajukan misalnya PBK atau SKB, PPA final gitu ya Mas ya, semuanya sudah bisa digunakan. Karena setiap permohonan-permohonan itu udah serba online lah di Cortex semua ya Mas ya. Nanti pasti pada saat kita mau submit pasti ada permintaan untuk kita mengisikan KO-DJP itu ya. Seperti itu. Gampang ya sebenarnya ya, nggak yang sulit banget ya. Dan sudah dijelaskan ya secara detail ya oleh Bu Evi maupun oleh Mas Giarso, baik aktivasi akun Cortex maupun permintaan kode otorisasi DJP-nya. Nah, mungkin sebelum kita menutup ya atau menyimpulkan ya obrolan kita yang sangat seru ini ya di kesempatan kali ini. Cepet banget. Coba kita cek dulu ya di di kolom chat mungkin. Kolom chat ya. Ada apa enggak nih pertanyaan nih. Mana ya? Kayaknya pertanyaannya sudah bertubi-tubi itu Mas. Iya nih. Wah kok ketutup ya? Tadi udah kebuka nih. Udah ada. Oke. Coba cek sekali. Ada pertanyaan. Iya. Ini nih ada pertanyaan ya. Dari siapa Mas? Dari Kansa Huriah. Di mana Mas?
Nggak ada. Nih, pertanyaannya adalah kode otorisasi kok lama ya masuk email gitu. Nah ini gimana nih Bu menyikapi ketika kita udah permintaan kode otorisasi tapi belum masuk email gitu. Atau Mas Giarso lebih tepatnya tadi yang membahas terkait kode otorisasi gimana Mas? Kalau lama nih kapling nih ya. Namanya sistem ya. Sistem itu kan seharusnya kalau semua berjalan dengan lancar, otomatis pada saat kita tadi submit ataupun simpan, seharusnya sih otomatis langsung masuk ke email kita kayak gitu ya. Kalau yang dipilih email ya. Kalau yang pilih email, kalaupun yang dipilih tadi nomor HP, SMS harusnya segera masuk juga. Kalau untuk yang HP nanti tolong dicek dulu apakah ada pulsa atau tidak untuk menerima SMS. Kadang walaupun nilainya mungkin berapa 500 rupiah, takutnya itu tidak masuk. Kalau email ya tolong dipastikan dulu apakah email tadi memang email yang sudah terdaftar di DJP Online dulu misalnya. Itu sudah benar atau tidak, aktif atau tidak harus dicek dulu. Makanya sebelum Cortex di launching kita sudah wanti-wanti untuk DJP Online, tolong dipastikan email yang terdaftar di DJP Online tadi sudah valid dan masih aktif, masih bisa digunakan. Kalau itu dua kriteria itu ada, seharusnya sih email segera masuk. Kalau memang di DJP Online yang emailnya itu kemudian juga aktif seperti itu, ya mungkin nanti bisa menghubungi KPP Mas ya. KPP nanti biar dibantu secara langsung seperti itu, biar nanti emailnya bisa masuk ke email yang bersangkutan seperti itu. Ya, jadi memang harus dipastikan ya kawan pajak kalau email yang digunakan itu memang aktif dan benar ya. Kalau misalnya memang agak lama atau delay, ya mungkin bisa ditunggu ya. Dan kalau misalnya masih juga mengalami kendala, ya silahkan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi petugas ya, baik di KPP maupun di call center DJP seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya nih, ada juga nih yang istilahnya ya, dia membenarkan ya, iya benar itu dari gregetan banget siapa nih? Iya benar, mau masuk pajak juga notif email nggak masuknya ya. Mungkin tadi ya disampaikan oleh Mas Giarso ya, mungkin bisa ditunggu aja atau bisa dicek secara berkala. Biasanya memang kadang ya dalam satu momen memang ada tuh istilahnya emailnya memang agak delay atau lama seperti itu. Terus kalau diminta submit lagi gitu bisa nggak? Submit lagi nggak masalah sih, dicoba aja sebenarnya, bisa aja. Mungkin tadi yang pertama mungkin belum sempurna atau ada yang salah klik atau apa bisa jadi kan, atau salah menginput alamat emailnya bisa jadi kan seperti itu. Terus apa nih dari TRV Hipe Astrum ya. Saya lupa pemadanan NIK masih bisa nggak ya aktivasi akun sama minta sertifikat elektronik. Nah, gimana Bu Evi? Apakah pemadanan NIK masih bisa nggak gitu? Pemadanan NIK yang di DJP Online mungkin ya? Iya. Oke. Sebetulnya sudah ada di Cortex semua ya. Tadi ketika diaktifasi itu artinya itu kawan pajak sedang melakukan pemadanan NIK NPWP. Tadi kalau nggak salah di statement saya yang sebelumnya kan NIK menjadi NPWP tadi ya. Nah itu cukup di kolom aktivasi tadi kawan pajak ya. Jadi nggak usah ke DJP Online lagi, kita lihat tubinya saja di Cortex saja. Gitu. Semoga cukup jelas ya. Jadi mungkin menambahkan ya, intinya memang untuk pemadanan NIK dan NPWP ini mungkin ini istilah yang dipakai ketika dulu Cortex ini belum launching ya. Itu memang proses pemadanan NIK menjadi NPWP itu dilakukan di DJP Online Ibu ya. Karena memang Cortex belum ada. Betul. Karena Cortex belum ada. Jadi kawan pajak, semua wajib pajak masih pakai DJP Online. Nah, pemadanan NIK dan NPWP-nya di situ gitu. Nah, ketika Cortex sudah launching ya 1 Januari kemarin gitu ya, udah DJP Online itu udah nggak kepake lagi dalam tanda kutip buat misalnya pemadanan ini yang kawan pajak maksud ya. Jadi memang untuk sekarang semuanya serba di Cortex gitu. Kita biasakan. Mulai membiasakan. Oke, ada lagi nggak ya? Kayaknya udah nggak ada lagi. Nanti kita bikin sesi-sesi berikutnya aja. Betul, pasti. Kita nggak bosan-bosan berulang karena memang ini masih sedikit sekali ya data dari internal kita bahwa untuk kawan pajak yang mau aktivasi ini masih cukup sedikit. Jadi
kita nggak akan bosan-bosan mengingatkan itu ke kawan pajak. Oke, ya kalau sudah tidak ada pertanyaan ya seperti itu, mungkin ya kawan pajak sekalian dari obrolan kita tadi ada beberapa hal yang perlu saya highlight atau saya garis bawahi ya. Jadi memang proses aktivasi akun wajib pajak ya ataupun serta registrasi kode otorisasi ataupun sertifikat digital itu sangat penting ya, karena memang untuk memastikan nih kalau kita nanti di tahun depan pada saat kita udah waktunya lapor SPT tahunan untuk orang pribadi nih, itu nggak ada lagi kendala atau nggak ada lagi bingung-bingung loginnya gimana, ini lapornya gimana, seperti itu. Nah, yang kedua ya, untuk registrasi atau aktivasi akun Cortex ya dan kode otorisasi DJP itu ternyata cukup mudah loh. Tadi udah disampaikan oleh Bu Evi, oleh Mas Giarso, dan memang tidak serumit loh yang kita bayangkan gitu. Sehingga kawan pajak udah nggak ada alasan lagi nih untuk menunda-nunda atau takut atau susah gitu, nggak, gampang seperti itu. Nah, lalu pada sistem Cortex nih, kita nggak lagi mengenal yang namanya tanda tangan manual ya, atau tertulis ya, melainkan ini udah menggunakan tanda tangan elektronik yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Giarso tuh, untuk kewajiban pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan kita ya, kayak lapor SPT tahunan ataupun pelayanan perpajakan lainnya ya, seperti PBK dan sebagainya. Terus juga ya, kawan pajak juga bisa mengikuti ya dan menyaksikan ya konten terkait ya tata cara registrasi ataupun aktivasi akun Cortex dan juga kode otorisasi DJP maupun konten perpajakan lainnya ya di konten di kanal-kanal yang sudah kita siapkan ya, baik dari kami dari Kanwil DJP Jakarta Khusus ya Bu ya, ataupun dari kantor pusat ya, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak RI, seperti itu. Dan terakhir nih, apabila kawan pajak ya mengalami kendala ya atau mengalami masalah atau problem pada saat proses registrasi atau aktivasi akun Cortex ya maupun kode otorisasi DJP maupun yang lain nih, misalnya lapor SPT atau bikin faktur atau segala macam terkait pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, jangan sungkan-sungkan ya untuk menghubungi kami pada kanal yang sudah disediakan ya, dan kami pasti akan senang hati membantu kawan pajak sekalian. Ya, seperti itu. Mungkin sudah lebih ya, udah nggak terasa nih Bu Evi. Waduh, ternyata udah lewat dari 30 menit ini. Kalau ngobrol sama kawan pajak itu kayak seru memang, iya gitu betah ya, aja gitu, lanjut gitu, nggak kerasa gitu. Jadi memang mau nggak mau nih Bu Mas Giarso, kita harus mengakhiri ya diskusi seru pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Evi atas kehadirannya, Mas Giarso juga. Terima kasih ya atas sharing informasi yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih juga ya pada kawan pajak nih yang udah meluangkan waktu, udah gabung, udah join menyikmat Jaksuscast kali ini. Dan besar juga harapan kami acara ini atau Jaksuscast ini dapat memberikan edukasi ya kepada kawan pajak sekalian yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih paham dan lebih semangat lagi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Tetap ikuti Jaksuscast di episode selanjutnya agar tetap terupdate ya informasi pajak yang aktual dan terkini. Saya Endang bersama narasumber yang kece-kece hari ini, Bu Evi dan Mas Giarso ya. Kami bertiga pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Jaksuscast episode selanjutnya. Salam sehat selalu, pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.